Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Graceful Family episode ke-7. Di episode lalu, Mo Seok-hee kehilangan sang kakek akibat penyakit jantungnya kumat di saat ia hendak diangkat menjadi pemimpin MC Group. Akibatnya, Seok-hee gagal menjadi pemimpin MC Group dan sialnya, Mo Chul-hee dibantu Han Jae-guk berhasil membeli setengah saham MC Group dan memaksa Seok-hee untuk menandatangani surat penyerahan saham dan hak manajemennya. Namun di akhir video, kematian Picasso sang ikan pembawa keberuntungan itu nampaknya menjadi tanda-tanda kejatuhan Mo Chul-hee. Kita lihat saja ya. Namun sebelum kita mulai membahas drakornya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out. Ada alasan kenapa Mo Wang-pyo kekeh menunjuk Mo Seok-hee untuk menjadi pemimpin utama MC Group. Mo Wang-pyo pernah memberi dua kesempatan pada Mo Chul-hee untuk mengelola bisnis dan kedua kesempatan itu gagal total. Sehingga Mo Chul-hee kehilangan kepercayaan sang ayah. Mo Chul-hee yang tidak mau kalah pun akhirnya berambisi untuk bisa menguasai MC Group dengan berbagai cara. Namun rupanya bukan dia saja yang ingin memiliki MC Group. Sang istri Ha Yong-seo menggunakan Mo Wan-jon untuk berkuasa. Choi Nari menggunakan Mo Seo-jin untuk kepentingan yang serupa, dan Mo Wan-so sang putra sulung yang seorang penggiat seni cenderung tidak peduli dengan kekuasaan, namun ia tetap mengharapkan kekayaan untuk bisnis filmnya. Tentunya, impian mereka tidak akan pernah terwujud jika Han Jae-guk dan tim Top tidak berada di pihak mereka, karena Top lah sang pencipta masa depan mereka sesungguhnya. Seok-hee pun terkejut mengetahui gegara Han Jae-guk memperdengarkan percakapan antara Seok-hee dan Han Jae-guk dulu pada sang kakek, menyebabkan Mo Wang-pyo terkejut dan meninggal. Namun diam-diam, Seok-hee berhasil merekam seluruh percakapannya dengan Han Jae-guk di ruang kerja Mo Chul-hee. Seok-hee yang putus asa pun akhirnya menemui Yeon-do dan menyuruhnya untuk bergabung dengan Top saja agar Yeon-do bisa mencari tahu berkas tentang kasus kematian An Jae-rim dan membuktikan kalau Im-sun tidaklah bersalah. Yeon-do pun lantas menyemangati Seok-hee untuk menjadi diri sendiri saja, kembali menjadi Seok-hee yang gemar menghabiskan uang dan gila-gilaan, karena itulah satu-satunya kekuatan yang Seok-hee miliki saat ini. Sebelum pergi, Seok-hee pun menyerahkan sebuah flashdisk pada Yeon-do. Yeon-do pun lantas membuka flashdisk yang berisi rekaman pengakuan Han Jae-guk kalau ialah yang membunuh Mo Wang-pyo secara tidak langsung. Yeon-do pun bertekad untuk berjuang bersama Seok-hee sampai akhir. Pengalaman rekan bisnisnya yang gagal setelah mewarisi perusahaan membuat Mo Chul-hee cemas. Ia pun menemui Han Jae-guk untuk segera mendukung pengangkatan Mo Wan-jon menjadi pemimpin MC Group. Ia tidak ingin nasibnya serupa seperti rekan bisnisnya yang gagal mempertahankan perusahaannya. Namun di sisi lain, Mo Wan-jon yang tengah tertekan dan hendak pergi ke Paris pun dilema. Di kamar mandi, ia pun menangis dan akhirnya tiket pesawatnya pun dirobek. Esoknya, Han Jae-guk bertemu dengan Mo Wan-jon dan mengatakan jika mulai saat ini akan banyak beban ditanggung oleh Mo Wan-jon. Selain itu, Han Jae-guk mengatakan jika ia tahu kalau Mo Wan-jon dan sang istri tidak pernah berhubungan selama menikah. Mo Wan-jon pun beralasan kalau ini adalah bisnis dan ia pun tidak bisa cerai karena tidak mau memberi citra negatif tentang MC Group. Han Jae-guk pun mendukung alasan itu. Namun Mo Wan-jon kembali rewas ngadek-dek alias kaget ketika Han Jae-guk tahu jika ia memiliki wanita simpanan di sebuah apartemen studio. Seketika Han Jae-guk menyuruhnya untuk bercerai sekarang, karena jika ia menjadi pemimpin MC Group kelak dan perselingkuhannya tercium, maka akan ada kerugian besar di MC Group. Para anggota Top pun rapat untuk menjadikan Mo Wan-jon pemimpin MC Group. Namun syaratnya adalah seluruh anggota keluarga harus mau melepaskan sahamnya masing-masing untuk diserahkan pada Mo Wan-jon. Han Jae-guk pun menyuruh anggota Top untuk mengurusnya. Lee Kyung-ah mengurus Choi Nari, ibunda dari Mo Seo-jin, Yeon mengurus Baek So-jin, istri dari Mo Wan-jon, Kwon mengurus Ha Yong-seo, istri dari Mo Chul-hee, sedangkan Yeon-do mengurus Seok-hee dan Mo Wan-so. Yeon-do pun lantas melaporkan rencana Top ini pada Seok-hee yang kini kembali ke klub malam untuk melakukan riset dan menyusun rencana di sana. Seok-hee pun berpendapat kenapa ayahnya ingin cepat-cepat menjadikan Mo Wan-jon pemimpin MC Group karena ayahnya tidak ingin menjadi seperti sang kakek yaitu Mo Wang-pyo, di mana di akhir kepemimpinannya saat sudah tua dan melemah, Mo Wang-pyo tidak berhasil mengangkat orang yang diinginkannya untuk menjadi pemimpin MC Group. Bagaimanapun, Han Jae-guk adalah ancaman bagi calon pemimpin MC Group.
grup. Dan saat ini, Mo Chul-hee lah yang masih bisa mengendalikannya. Seok-hee pun berencana untuk membuat para ahli waris lainnya saling berebut. Di meja makan, Seok-hee mengatakan bahwa hak manajemennya telah direbut dan itu membuat Mo Wan-so, sang putra sulung yang lagi kesulitan dana untuk filmnya, terkejut. Di sisi lain, Mo Seo-jin meminta bantuan Seok-hee untuk bisa mengantarnya bertemu dengan sang ibu yang ternyata sedang suntik vitamin di klinik kecantikan. Setelah ditelusur, ternyata perawatan yang dilakukannya adalah suntik vitamin untuk mencegah penuaan dini. Wow. Dan para anggota TOP pun mulai bekerja untuk meminta persetujuan penyerahan saham waris dari para anggota keluarga dengan berbagai bentuk intimidasi, dimulai dari Choi Nari, baek Seo-jin, dan Mo Wan-so. Namun mereka semua gagal karena diam-diam Seok-hee pun bergerak untuk mempengaruhi mereka agar tidak begitu saja menyerahkan saham warisnya. Di sisi lain, Seok-hee pun mengutarakan keinginannya untuk menemui Im-sun pada Yeon-do. Yeon-do pun lantas meminta bantuan teman polisinya untuk kembali menyelidiki kasus Im-sun serta meminjam mobilnya untuk mengunjungi Im-sun di penjara. Namun diam-diam Kim Bo-ki ternyata tengah menguntit mereka ke penjara. Kim Bo-ki teringat akan perkataan Gwang Mi jika Gwang Mi pernah memiliki teman SMP bernama Park Tae-ho yang ibunya dituduh membunuh seseorang dan menghilang hingga kini. Gwang Mi pun curiga Park Tae-ho sebenarnya adalah Hae Yeon-do. Di penjara, Im-sun meminta Yeon-do untuk berhenti mengusut kasusnya karena akan membahayakan Yeon-do. Seok-hee pun menyela dan bertanya, "Siapa yang memerasmu?" Dan setelah didesak, Im-sun pun bercerita, "Dulu Anjerim sering meminum obat berbentuk pil berwarna putih untuk mengurangi sakit kepalanya. Walaupun sebenarnya Anjerim tidak punya penyakit serius. Efeknya, Anjerim jadi lebih sering tertidur. Anjerim pun pernah marah kepada sang dokter karena disuruh minum obat terus. Namun sang dokter yang bernama Dr. Sul itu mengatakan kalau ia hanya disuruh oleh Ha Yeong-seo." Di mobil sepulang dari penjara, Seok-hee memberi kertas berisi info jika Choi Nari melakukan suntik vitamin anti penuaan dini yang akan membuat gempar para fansnya. Info ini diberikan pada Yeon-do agar Yeon-do mendapat kepercayaan dari Han Jae-guk. To pun mulai curiga kenapa para anggota keluarga mendadak menolak menyerahkan sahamnya walau sudah diintimidasi sedemikian rupa. Dan orang yang paling dicurigai adalah Yeon-do. Anggota To pun mencari tahu asal-usul Yeon-do dan ya, akhirnya terbongkar kalau nama Heo Yeon-do bukanlah nama aslinya. Saat Yeon-do sedang menyerahkan informasi mengenai Choi Nari, Han Jae-guk pun lantas bertanya pada Yeon-do, "Siapa kamu? Apa kamu benar-benar Hae Yeon-do?" Dan episode ke-7 pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Makin seru kan ceritanya? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Dadah!